Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes Ayo Belajar. Nah, selama 30 menit ke depan bersama dengan Kak Dian, kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran kimia. Dan materi kimia yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini adalah materi kimia yang ada di kelas 11, yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Dan materi kesetimbangan kimia yang kita bahas kali ini adalah mengenai tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Nah, apa itu KP? Jadi, sebelum materi tentang tetapan kesetimbangan tekanan ini, Sobat Belajar kan sebelumnya di episode live classes sebelumnya nih, sudah belajar mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Nah, tetapan kesetimbangan ini pertama kali dikemukakan oleh Maximilian Gutenberg dan juga Peter Weich pada tahun 1866. Nah, beliau berdua ini adalah merupakan ahli kimia dan juga matematika yang berasal dari Norwegia. Nah, menurut Maximilian Gutenberg dan juga Peter Weich ini ya, tetapan kesetimbangan itu menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan juga pereaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Jadi, seperti yang sudah dipelajari oleh Sobat Belajar nih di episode live class sebelumnya, tetapan kesetimbangan itu cuma dapat berubah-ubah kalau misalnya suhunya juga diubah. Jadi, pengaruh terbesar terhadap perubahan nilai tetapan kesetimbangan itu adalah suhu gitu ya, Sobat Belajar. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya, Sobat Belajar ini sudah belajar tentang yang namanya KC. Di sini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan perbandingan konsentrasi zat dalam reaksi yang dinyatakan sebagai KC. Rumusnya seperti ini, yaitu hasil kali konsentrasi produk, pangkat koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, apakah Apakah hanya konsentrasi aja nih yang dapat digunakan untuk menentukan tetapan kesetimbangan suatu reaksi kesetimbangan? Nah, sebelumnya kan Sobat Belajar juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, apakah cuma konsentrasi aja? Coba Sobat Belajar ingat-ingat. Nah, di sini kita akan membahas ternyata bukan cuma KC doang nih, bukan cuma konsentrasi doang yang dapat digunakan sebagai tetapan kesetimbangan. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jadi, tetapan kesetimbangan tadi yang udah kita bahas atau yang telah Sobat Belajar pelajari nih di episode live class sebelumnya, itu kan ada tetapan kesetimbangan yang didasarkan dari konsentrasi reaktan dan juga produk pada suatu reaksi kesetimbangan. Nah, kalau Sobat Belajar ingat-ingat lagi nih, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu dari asas Le Chatelier, itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor konsentrasi, apakah itu penambahan atau pengurangan konsentrasi akan berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangannya. Kemudian yang kedua ada volume dan juga tekanan yang dapat berpengaruh juga terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, tadi berarti dari konsentrasi dan juga dari tekanan itu dapat berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan atau terhadap reaksi kesetimbangan suatu reaksi kimia. Nah, di sini tetapan kesetimbangan ternyata bukan cuma bergantung pada nilai konsentrasinya aja. Jadi kalau di sini tetapan kesetimbangan kalau misalnya untuk kesetimbangan gas-gas, misalnya di dalam suatu reaksi kimia ini semua zat-zatnya itu merupakan zat-zat kimia yang berfasa atau berwujud gas gitu ya. Nah, gas ini sendiri dia punya yang namanya nilai tekanan masing-masing gasnya. Jadi kalau misalnya ada gas nih di dalam suatu ruangan, gas itu sendiri selain ruangannya itu dia ada tekanannya. Nah, gasnya ini sendiri karena gas itu kan bergeraknya bebas ya partikelnya, selalu bergerak secara bebas. Nah, tiap-tiap partikel zatnya ini mempunyai tekanannya masing-masing yang disebut sebagai tekanan parsial gas. Jadi, setiap zatnya nih, mau itu dia yang dihasilkan sebagai reaktan ataupun produk, di mana kalau misalnya reaksi kesetimbangan, itu kan reaksinya berlangsung secara bolak-balik. Jadi, maupun partikel reaktan dan juga partikel produk itu masih tetap ada di dalam suatu reaksi kesetimbangan. Jadi, partikel-partikelnya ini, tiap partikel zat reaktan dan juga zat produknya ini masing-masing punya yang namanya nilai tekanan parsialnya sendiri. Jadi, gas-gasnya itu saat bergerak dia mengeluarkan atau
mempunyai nilai tekanannya sendiri yang disebut sebagai tekanan parsial gas. Jadi di sini tekanan parsial gas adalah tekanan yang diberikan komponen penyusun gas dalam suatu campuran. Jadi, kalau misalnya di reaksi keseimbangan itu kan berarti, terdiri dari campuran gitu ya, terdiri dari beberapa gas, beberapa zat gitu yang ada dalam suatu wadah gitu ya atau reaksi keseimbangan. Nah, jadi tadi perlu ditekankan kalau misalnya dia wujudnya gas, gas itu punya yang namanya tekanan parsialnya sendiri. Jadi, tetapan keseimbangannya nanti bukan cuma ditentukan dari konsentrasinya aja, tapi juga bisa ditentukan dari nilai tekanan parsial gasnya. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya tetapan kesetimbangan tekanan, misalnya ya di sini ada contoh suatu reaksi, yaitu Ma ditambah Nb menjadi Pc dan juga ditambah Qd. Di mana ini, nah ini nih, ini M, N, P, dan juga Q ini adalah yang disebut sebagai koefisien. Jadi kalau misalnya di tetapan kesetimbangan itu koefisien itu berpengaruh ya terhadap nilai tetapannya gitu. Kalau misalnya di bagian laju reaksi sebelumnya nilai koefisien itu kan nggak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah order reaksi, di mana order reaksi itu nilainya beda dengan koefisien reaksi. Nah, tapi kalau khusus untuk di kesetimbangan kimia ini, untuk tetapan kesetimbangan, koefisien itu berpengaruh terhadap nilai kesetimbangannya, nilai tetapan kesetimbangannya, karena itu menyatakan jumlah partikel dari zat tersebut gitu. Nah, di sini jadi M itu adalah koefisiennya punya A, N itu koefisiennya punya B, P koefisien punya C, dan Q koefisiennya punya D. Nah, ini mirip seperti Kc untuk menentukan tetapan kesetimbangan tekanannya. Jadi kalau misalnya di Kc, K-nya itu maksudnya tetapannya gitu ya, tetapan kesetimbangannya. Nah, C-nya itu adalah konsentrasi, concentration gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di tetapan kesetimbangan tekanan, ini dinyatakan dengan Kp. Jadi K-nya itu adalah tetapan kesetimbangan dan P-nya itu adalah pressure atau tekanan gitu ya. Nah, di sini dipakainya adalah tadi seperti kata-kata sebelumnya. Tiap gas itu dia mempunyai tekanan parsial gasnya sendiri. Jadi, ini misalnya di sini ini dalam wujud gas ya. Biasanya kalau dalam wujud gas itu ada di sampingnya tuh dituliskan G, G, G gitu ya. Nah, misalnya ini semua zatnya adalah dalam wujud gas. Sehingga tiap zat dalam wujud gas ini punya nilai tekanannya sendiri-sendiri, punya nilai tekanan parsial gasnya masing-masing. Nah, di sini Kp berarti kita bisa tentukan dengan cara PC, di mana P itu maksudnya adalah tekanan parsial. Jadi P kecil ini adalah tekanan parsial gas. Nah, jadi P-nya itu adalah tekanan parsial gas. Jadi ini berarti tekanan parsial gas C pangkat dengan koefisiennya. Ini P ya. Pangkat dengan koefisiennya yaitu pangkat P, dan juga ini P pangkat D. Jadi ini kan produk ya, produk reaktan tetap sama. Nah, terus produk tekanan parsial gas D pangkat Q, Q-nya itu berarti adalah koefisien dari D per tekanan parsial dari gas A pangkat M, terus dikalikan dengan tekanan parsial gas B pangkat N, gitu ya. Jadi produk tekanan parsial, hasil kali tekanan parsial produk pangkat koefisiennya dibagi dengan tekanan parsial dari reaktan pangkat koefisiennya, gitu ya. Dan karena tadi sudah ditekankan sebelumnya, sudah kakak jelaskan sebelumnya, kalau misalnya yang punya nilai tekanan parsial itu cuma gas ya. Jadi, nilai Kp ini hanya zat yang berfasa gas atau yang berwujud gas, yang wujudnya atau yang biasanya misalnya di dalam tiap reaksi itu ada di sampingnya huruf G seperti huruf G dalam kurung seperti ini, itu yang hanya yang seperti ini aja yang bisa dimasukkan ke dalam rumus Kp. Jadi kalau selain itu, selain yang berfasa gas itu nggak bisa dimasukkan ke dalam Kp atau di skip gitu, berarti nggak usah dimasukkan dalam rumus Kp. Nah, contohnya seperti apa?
Jadi nih, oh ya tadi sebelumnya, sebelum kita ke contohnya, jadi di sini tadi kan, ini tadi yang P ini adalah nilai dari tekanan parsial gasnya. Nah, gimana kita bisa tahu tekanan parsial gasnya gitu? Nah, nilai dari tekanan parsial gasnya, ini lambangnya P kecil seperti ini ya, tekanan parsial gas. Jadi itu bisa kita hitung dengan cara N gas, N itu adalah mol ya. Mol gas tersebut nih ya, mol gas tersebut misalnya tadi yang kita mau cari adalah tekanan parsial dari gas A. Berarti N gas A per N total dari gas atau N total dari semua gas yang ada di dalam campuran tersebut. Cuma gas yang ditotal ya, molnya. Karena yang dimasukkan di dalam rumus Kp adalah cuma gasnya aja gitu. Nah, jadi di sini N gas per N total gas dikalikan dengan P total. P total ini adalah tekanan total atau jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas. Itu berarti maksudnya adalah P total atau tekanan total yang ada dalam sistem keseimbangan tersebut gitu. Jadi rumusnya seperti ini ya, sobat belajar. N gas tersebut dibagi dengan N gas totalnya gitu ya. Itu untuk menentukan tekanan parsial dari masing-masing gas. Oke? Nah, contohnya gimana nih? Contohnya untuk menentukan Kp dari reaksi ini, misalnya nitrogen atau N2 dalam fasa gas ditambah hidrogen, 3 hidrogen ya, dalam fasa gas juga menjadi 2 NH3 dalam fasa gas juga. Nah, karena semuanya ini dalam fasa gas, jadi ini kan dalam fasa gas ya, ini gas, sama ini gas. Tadi yang bisa kita masukkan ke rumus Kp itu hanya zat-zat yang berfasa gas. Berarti semua komponen atau semua semua zat yang ada di dalam reaksi keseimbangan ini kita bisa masukkan ke rumus tetapan kesetimbangan tekanan gitu ya. Nah, jadinya nilai Kp-nya adalah sebagai berikut nih jadinya. Kp sama dengan tadi ini ya, produknya adalah NH3 di sini ya, atau yang ada di sebelah kanannya. NH3, terus koefisiennya berapa nih NH3-nya? Koefisiennya ada 2. Berarti tekanan parsial dari NH3, pangkat koefisiennya. Pangkat koefisiennya itu 2, berarti PNH3 pangkat 2 per yang reaktannya yang di bawahnya, per reaktannya, per tekanan parsial dari N2, karena koefisiennya 1, kalau nggak ada angka di depannya berarti koefisiennya 1 ya, sobat belajar. Berarti ini PN2, nggak usah ditambahin, mau ditulis di sini pangkat 1 boleh, atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, karena nilainya 1, gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan pH2. Gitu ya. Tekanan parsial dari gas H2 pangkat koefisiennya. Di sini koefisiennya ada 3, berarti pangkat 3. Nah, di mana di sini P yang di sini P dan P yang di sini itu adalah tekanan parsial. Itu ya, sobat belajar. Nah, di mana nanti kalau misalnya ada data-datanya, misalkan nanti dari berdasarkan data hasil pengamatan gitu. Nanti ada data-datanya, ada data molnya. Itu nanti bisa dihitung tekanan parsial dari tiap gasnya gitu. Nah, contoh selanjutnya nih misalnya, yang ini untuk reaksi ini gimana ya? Misalnya, ini di sini ada gas karbon dioksida CO2 dalam fasa gas ditambah dengan karbon. Karbon dalam fasa di sini S. Kalau S itu berarti dia fasa solid. Solid itu berarti padat, gitu ya. Nah, menjadi 2 CO, 2 karbon monoksida. Ini dalam fasa gas juga. Nah, berarti mencari nilai Kp-nya gimana nih? Berarti tadi ya, perlu diingatkan, Kp itu cuma yang fasanya gas aja. Berarti kita lihat dulu nih, yang mana yang gasnya aja. Yang gasnya aja itu ada ini, ada CO2 sama ada CO. Berarti ini nggak usah kita masukin ke rumus Kp. Berarti rumus Kp-nya adalah, Kp sama dengan tekanan parsial dari produk. Berarti produknya ada CO. Nah, P dari CO ya. Tekanan parsial dari CO, pangkat koefisiennya. Nah, koefisiennya berapa nih? Ulang.
Nah, koefisien CO itu ada 2, berarti ini kok pangkatnya pangkat 2 gitu ya. Terus tekanan parsial dari reaktannya sekarang. Di reaktan yang fasa gas cuma 1 nih ternyata, cuma CO2. Berarti ini P CO2 pangkat koefisiennya berapa? Ternyata koefisiennya 1. Itu udah berarti kayak gini. Berarti ini adalah rumus Kp dari reaksi ini. Gitu ya sobat belajar. Gampang kan? Nah, satu lagi nih. Gimana kalau misalnya reaksinya seperti ini? Ada ribet ya yang ininya ya. Nah, ini kita lihat dulu nih. Kalau mau cari Kp, berarti cuma fasa gas. Ingat ya, cuma gas aja. Berarti kita lihat yang mana yang cuma gas aja. Oh, ternyata yang cuma gas aja itu, yang cuma gas aja ternyata cuma ada di sebelah kanannya aja, cuma ada di produknya aja. Ya udah nggak masalah. Jadinya nilai Kp-nya adalah Kp-nya, ya udah berarti cuma produk aja yang kita masukin. Berarti Kp-nya P dari NH3 pangkat koefisiennya. Koefisiennya 2 dikalikan dengan P dari CO2. Pangkat koefisiennya. Koefisiennya 1, berarti nggak usah ditulis. Gitu ya. Gampang kan sobat belajar? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal selanjutnya nih. Misalnya ya, coba sobat belajar tentukan nih. Rumus Kp untuk reaksi kesetimbangan berikut ini. Ingat ya tadi, cuma fasa gas yang dimasukin ke rumus tetapan kesetimbangan gas. Nah, jadi yang mana nih? Kita cek lagi. Yang mana tadi yang gas? Di sini yang di sebelah kiri ternyata yang gas cuma ini aja. Terus yang di sebelah kanan yang gas ternyata cuma ini aja. Ya udah masukin produk per reaktan. Tekanan parsial produk pangkat koefisien per tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Berarti yang mana nih? Ini nggak mungkin ya, ini salah. Terus yang ini ada Fe-nya. Fe itu kan tadi solid, ini kan solid berarti padat ya. Berarti ini salah. Ini salah. Terus yang ini coba lihat. Di sini ada CO2. CO2 dia sebagai produk bukan? Oh, ternyata benar sebagai produk. Terus yang ini CO-nya sebagai reaktan. Oh, benar sebagai reaktan dan dia fasanya dua-duanya gas. Dan koefisiennya sama-sama 3 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Gampang kan kalau belajar? Nah, selanjutnya. Nah, kita coba hitung-hitungan ya. Nah, di sini misalnya, suatu reaksi kesetimbangan sesuai dengan reaksi ini. P dalam fasa gas ditambah 3, Q dalam fasa gas menjadi 2R dalam fasa gas. Pada saat kesetimbangan tercapai, terdapat 0,2 mol P, 0,5 mol Q, dan 0,5 mol R. Bila tekanan total pada kesetimbangan adalah 24 atm, tentukan nilai Kp-nya. Nah, di sini kita tulis ya, diketahuinya ada ini, ada reaksinya, terus ada ini mol pada saat setimbang. Ini perlu diingatkan ya, ini adalah mol pada saat setimbang. Nah, mol pada saat setimbang. Nah, sama seperti di KC, yang digunakan adalah mol pada saat setimbang atau tekanan parsial gas pada saat setimbang. Sama ya seperti KC. Pokoknya karena ini merupakan reaksi setimbangan, ya yang digunakan adalah yang dalam bentuk setimbangnya gitu ya. Nah, ini terus di sini ada P totalnya. Ini tekanan totalnya berarti ya. Nah, terus yang ditanya adalah Kp. Nah, nilai kita bentuk dulu nih rumus Kp-nya kayak gimana. Dia jawab, rumus Kp. Yang dimasukkan di Kp adalah gas ya. Ini semuanya fasanya gas. Terus produk per reaktan. Berarti nilai Kp-nya adalah P R pangkat koefisien pangkat 2 per P pangkat koefisien 1 ya. Kemudian P Q pangkat koefisien pangkat 3. Ini ya. Nah, berarti kita di sini kan belum ada data nih. Data tekanan parsial gasnya. Berarti kita cari tahu dulu data tekanan parsial gasnya. Nah, data tekanan parsial gasnya berarti kita cari dulu PR-nya berapa nih? Kita cari dulu
PR. Berarti tadi nih rumusnya, tekanan parsial gas itu adalah mol dari gas tersebut, mol R-nya per N total dikali P total. Berarti sama dengan di sini NR-nya berapa nih? R-nya 0,5 ya di sini ya. Ini berarti 0,5 per N totalnya, berarti ini N totalnya sama dengan 0,5 tambah 0,5 ditambah 0,2. 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,2. Berarti jadinya 1,2 ya. Nah, berarti ini N totalnya adalah 1,2 mol. Nah, ini berarti kita bagi 1,2. 0,5 dibagi 1,2 dikali P totalnya. P totalnya 24. Berarti dikali 24 sama dengan, jadi di sini sama dengan 0,5 bagi 1,2 kali 24. Ini bisa kita coret. Ini jadinya 20. Berarti ini hasilnya adalah 0,5 kali 20, itu adalah 10 atm. Nah, kita lihat lagi nih di sini. R sama Q itu molnya sama. Berarti kalau molnya sama, P-nya juga sama. Berarti P dari R nilainya sama seperti P dari Q. Yaitu nilainya sama dengan 10 atm juga. 10 atm. Nah, buat cari nilai P dari P-nya, ya udah tadi kan P total itu adalah jumlah tekanan parsial seluruh gas dalam campuran. Berarti P totalnya itu sama dengan PR Nah, di sini PR ditambah PQ ditambah P. Ada jumlah semua gas ya ini. PR tambah PQ tambah PP. Ini berarti sama dengan P totalnya tadi 24 ya. 24. PR-nya di sini adalah PR-nya 10. Berarti ini 10 ditambah 10 ditambah PP. Berarti P-nya sama dengan 24 dikurang 20 sama dengan 4 atm. Oke ya. Nah, ini tadi kita udah nemuin nih. Tadi masing-masing tekanannya. PR-nya udah, PQ-nya udah, PP-nya juga udah. Yaudah kita masukin deh ke sini. Kita masukin ke sini. Nah, ini jadinya sama dengan PR kuadrat. PR-nya tadi berapa? 10 atm. Berarti ini berarti ini 10 pangkat 3 per PP-nya berarti ini adalah 4 ya. 4. Dan ini PQ-nya adalah 10 juga. 10. Oh, ini 10 pangkat 2, maaf. Ini 10 pangkat 2. Nah, yang ininya 4 per 10 pangkat 3. Berarti sama dengan berapa nih? Nah, ini bisa kita coret nih. Pangkat 2, ini pangkatnya jadi hilang. 3 dikurang 2 kan jadi 1. Satunya lebih di bawah ya. Jadi 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4 berapa? 1 per 4 itu 0,025. Jadi nilai KP dari dari soal ini adalah 0,025. Gitu ya sobat belajar. Nah, ini tadi nih. Ini jawabannya ya. KP-nya sama dengan 0,025. Nanti sobat belajar bisa cari tahu lagi jawabannya.
Nah, selanjutnya nih, soal selanjutnya, soal terakhir. Di sini ada reaksi kesetimbangan ini, kemudian diketahui nih. Nah, secara singkatnya sudah dituliskan nih. Diketahui reaksi ini, kemudian N-nya, N dari La2C2O4 3 kali 0,1 mol, P totalnya 0,2 atm. Kp-nya berapa? Nah, di sini karena yang kita pakai itu kan adalah cuma yang gasnya ya, untuk Kp itu cuma gas. Berarti kalau kita tuliskan Kp-nya di sini, Kp sama dengan cuma yang gas ya. Berarti ini yang gas yang mana nih? Yang gas ternyata cuma ada di sini sama ada di sini. Berarti cuma ada di produknya aja, nggak apa-apa. Berarti tulis aja nih, PCO pangkat koefisien pangkat 3 dikalikan PCO2 pangkat koefisiennya pangkat 3. Nah, tapi nilai P-nya dari mana nih? Nilai P-nya karena di sini tadi di sini udah ada mol dan udah ada P pada saat P totalnya pada saat terjadi keseimbangan. Nah, buat gampangnya nih supaya lebih gampang, supaya lebih cepat nih ngerjainnya, kakak punya satu tips. Jadi kalau misalnya di sini kan udah kita ketahui ya, kalau misalnya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi ya udah kita anggap aja koefisien itu sama dengan molnya. Jadi di sini kalau kita mau cari P dari CO-nya berarti N dari CO per N totalnya. Yang gasnya aja ya, N total gasnya dikali sama P totalnya. Berarti ini di sini NCO-nya. Jadi kita pakai aja nih koefisiennya. Kita pakai koefisiennya. Koefisien CO adalah 3. Nah, terus N totalnya gimana? N totalnya karena di sini yang gas itu cuma ada CO sama CO2, berarti ini N totalnya sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti ini 3 per 6 dikali. P-nya berapa nih? P-nya 0,2. Sama dengan 0,1. Ini setengah ya. Setengah kali 0,2, 0,1 atm. Nah, PCO nilainya sama dengan PCO2. Kenapa? Karena koefisiennya sama tadi ya. Berarti ini PCO2-nya sama dengan 0,1 atm. Nah, berarti ya udah kita masukin deh nih di sini. Kp, PCO-nya tadi 0,1, PCO2-nya juga 0,1. Ini kita masukin di sini. 0,1 kita ubah aja ya jadi 1 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3 dikalikan 1 kali 10 pangkat min 1 pangkat 3. Nah, ini kan jadinya 1 kali 10 pangkat min 6. Gitu ya, gampang kan sobat belajar? Nah, jadi ini nilai Kp-nya. Nah, sobat belajar nanti nih bisa cari-cari tahu lagi nih contoh soal yang lainnya yang berhubungan dengan tetapan kesetimbangan tekanan ini. Bisa sobat belajar cari di website atau di aplikasi Ayo Belajar, itu ada banyak banget tuh tersedia. Terus kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang nih ya dari penjelasan kakak yang singkat ini gitu, sobat belajar bisa lihat lagi nih video-video yang sudah tersedia di aplikasi Ayo Belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!